Sobat Muda, welcome back to majalah Mandala Channel. Hari ini kita akan berbincang bersama salah seorang fotografer mengenai topik yang akan kita bahas adalah bisnis fotografi yang saat ini sedang diminati oleh anak muda. Dan sekarang depan saya sudah ada orangnya nih. Oke Kak, boleh saya hello dulu sama Sobat Muda? Halo biar semua. lebih akrab. Oke, nah sebelum kita memasuki sesi bincang-bincang, mungkin kakak bisa perkenalan dulu sama Sobat Muda, mulai dari namanya, kemudian tempat tanggal lahir, dan juga tamatan dari mana nih. Silahkan Kak. Oke, selamat sore sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Gus Muni. Saya umur 25, jadi tempat tanggal lahir saya di Denpasar, 4 Desember 1995. Saya asli Tabanan, tapi tinggal di Denpasar. Dan pendidikan terakhir saya kuliah di Sekolah Tinggi Desain Bani. Oke, terima kasih. Oke, itu dia perkenalan dari Kak Gus Muni. Ya. Oke, jadi gimana nih Kak? Udah siap untuk kita tanya-tanya atau mau ngopi dulu? Oh, oke, bisa tuh. Oke, udah siap ya? Ayo. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Kak Gus Muni. Sejak kapan sih kakak memulai bisnis fotografi ini? Oke, pertama memulai bisnis fotografi. Jadi aku ceritain dikit ya. Oke. Dari pertama, emang dari kecil emang diajarin fotografi. Bukan diajarin sih, tapi orang tua juga fotografi. Terus dari sana dikasih kamera dan di sana mulai belajar fotografi. Untuk memulai bisnisnya, saya mulai bisnis mungkin pertama dari SMK dulu. Jadi pertama saya ngambil klien di sana, coba-coba, tapi masih tetap di belajar dulu. Setelah itu kuliah baru mulai bergelut di bidang bisnisnya yang emang benar-benar profesional mungkin dibilang. Emang saya belum pro banget sih, tapi udah mulai masuk ke bisnisnya. Jadi awal mulai bisa dibilang pas SMK. Berarti sudah mulai bisnis dari SMK. Tapi yang lebih pro-nya pada saat sudah mulai di jenjang perkuliahan. Iya. Oke Kak, nah apa sih yang kira-kira nih melatar belakangi kakak sampai memutuskan untuk menjalani bisnis fotografi? Apakah mungkin dari hobi atau mungkin karena cita-cita dari kecil misalnya? Ada pasti yang melatar belakang. Oke, latar belakang mungkin karena pekerjaan orang tua. Orang tua, jadi mau nggak mau kita mengikuti harus. Jadi dari awal tetap sih melatar belakangi pasti diri sendiri dulu dong. Ya, pasti. Dari diri sendiri, biarpun gimana ya tetap aja. Pas kebetulan orang tua juga fotografi, jadi kita mengikuti itu dan kita mengikuti bisnis keluarganya. Terus dari sana sih mulai belajar sendiri dan ya sampai sekarang. Oke, berarti dari diri sendiri dan juga dari profesi orang tua juga yang mau nggak mau harus ikut terjun juga. Iya, mau nggak mau. Oke. Lanjut nih Kak, tantangan yang apa aja sih tantangan yang kakak hadapi selama kakak menjadi fotografer? Tantangan ya, dari tantangan sih pertama pasti modal. Itu pasti modal ya. Yang kedua mungkin saingannya lumayan banyak untuk di bidang bisnis fotografi. Dari awal yang pertama baru terjun ke bidang fotografi, lalu terus ke yang paling besar mungkin dah perusahaan besar banget dan itu banyak banget. Terutama di Bali, bukan ini baru mencakup Bali aja, bukan seluruh dunia. Jadi saingannya dah banyak banget. Oke. Nah, jika dilihat dari situasi pandemi saat ini, ada nggak sih pengaruhnya terhadap bisnis yang kakak jalani? Mungkin dari konsumen, terus atau mungkin dari banyaknya job, mungkin ada pengaruhnya dengan COVID-19 saat ini? Kalau masalah ke COVID, pasti ada. Ya? Pasti ada. Contohnya misalnya dari awal COVID, jadi klien mundur. Sampai nggak dapat klien, jadi klien kan nggak berani dia. Gara-gara ya anjuran pemerintah. Terus yang kedua, untuk lokasi pemotretan itu ada yang ditutup sama dibatasi. Nah, dari beberapa masalah mungkin itu juga untuk di fotografi.
Terus masalah kita mengikuti perekonomian yang mulai menurun. Jadi kita mau nggak mau menekan harga pasar untuk bisnis fotografi. Jadi kayak gitu sih, untuk dampaknya pasti ada. Pasti ada ya, nggak bisa dipungkiri juga kayak Iya. saat ini. Kalau tadi kan bilangnya adalah modal yang jadi tantangan pertama nih buat Iya. kakak. Awalnya gimana sih caranya kakak itu bisa jalan sampai sekarang? Gimana caranya beli kamera? Gimana caranya kakak untuk menggait promosiin diri kakak ke teman-teman atau masyarakat luar biar bisnisnya ini berkembang? Jadi dari awal pertama dulu pas baru masuk SMK dikasih hadiah ulang tahun sama bapak. Jadi itu dikasih hadiah ulang tahun kamera. Dari sana juga belajar, dan di sana juga saya belum terlalu masuk ke bidang, jadi masih kerja sampingan, kayak masih kerja apalah di jaga toko baju sama di bengkel juga dari sana. Sampai akhirnya saya udah mulai masuk ke bisnis, ngambil klien 1-2 pertama untuk coba-coba, terus sampai belajar, akhirnya beli kamera lagi untuk masuk ke bisnis fotografi yang emang beneran untuk bisnisnya. Jadi bukan untuk belajar lagi. Tetap belajar, pasti tetap. Kita masih perlu belajar, biarpun kita udah paling wah tadi bilang, kita harus tetap belajar. Soalnya ilmu itu nggak sebatas itu juga. Jadi kita harus tetap belajar. Dari sana, dari bisnis itu, dari klien-klien itu dapat anggap udah dapat uang lah, tabung-tabung, beli lensa, beli keperluan lain, flash segala macam. Jadi akhirnya sampai sekarang bisa lah. Dan itu juga dibantu sama teman. Misalnya aku nggak ada nih lensa ini, telepon deh teman, ada nggak tanggal ini kosong nggak? Kalau kosong boleh nggak pinjam lensa? Sewa, pasti sewa dong. Iya. Soalnya kita minjam untuk kerja kan, udah sewa. Ya gitu aja. Maksudnya bantu-bantu temen juga kayak gitu. Berarti modal awalnya emang dari pertama dari foto kamera yang dikasih Iya, sama kamera bapak. dikasih. Kemudian karena emang udah dari dulunya udah mandiri kak ya. Iya, dari mandiri Jadi dari sih. uang itu bisa diputar-putar terus buat untuk sampai bisa akhirnya sekarang. Ya setungkaro sih sampai sekarang. Nah kak, kalau boleh tahu siapa sih yang kira-kira nih memotivasi kakak sampai akhirnya kakak terjun ke dunia fotografi? Pasti ada dong sosok di balik yang menompa kakak sampai akhirnya terjun ke bisnis ini. Kalau motivasi kayak yang tadi pertanyaannya, tetap diri sendiri. Diri sendiri. Jadi motivasi pasti diri sendiri. Yang kedua baru orang tua. Yang ketiga mungkin kita ngefans sama siapa, fotonya bagus, gini baru. Itu yang memotivasi untuk belajar. Kalau yang pertama pasti diri sendiri kok. Soalnya gimana? Kita yang bawa sendiri, kita pasti bertanyalah sama diri sendiri. Bisa nggak aku kayaknya bisa deh, pasti bisa dong. Jadi jalanin. Intinya ya biarpun misalnya orang terdekat nyuruh apa, kalau emang nggak passion kita, nggak masuk ke diri kita, nggak bisa. Emang harus diri sendiri juga. Kayak Jadi gitu. kunci utama diri sendiri. Diri ya, Kak, sendiri. ya? Ikuti passion dan kata hati. Gitu, Iya. ya. Enak tuh kayaknya. Kayak nusuk gitu. Kita kayak flashback lagi nih kak. Sebelum kakak emang sih dari SMK kakak sudah belajar. Kemudian sudah ngambil job, kemudian di perkuliahan lebih mantap lagi. Pernah masuk bidang dunia kerja sama orang lain atau emang otodidak sendiri aja jalan? Kalau masalah itu dari dulu emang, jadi pas pertama dikasih kamera emang nggak diajarin apa-apa sama bapak. Jadi belajar sendiri, pertamanya belajar sendiri, kenal dengan Photoshop sendiri juga, nyari-nyari sendiri, baru nyari-nyari temen untuk belajar editing sama ya ngambil-ngambil foto angle yang bagus kayak gimana. Akhirnya ketemu temen dan di sana diajarin sampai kalau dulu tuh bisa dibilang jadi babunya lah ya. Jadi apapun disuruh oke, demi ilmunya itu kan kayak gitu.
biar bisa ngedit kayak gini, biar bisa bikin foto kayak gini, aku mau deh ngelakuin apa yang kamu bilang. Maksudnya nggak sampai yang hal negatif banget, misalnya suruh beli apa, suruh nyupir gini-gini. Oke. Akhirnya bisa ngedit, dan sekarang kerja sama juga sama satu perusahaan di Bali yang lumayan ternama. Jadi di sana juga dapat ilmu banyak dari gimana ngambil foto yang bagus, attitude dengan klien, ngobrol dengan klien, bercanda, ngarahin gaya. Jadi belajar di sana. Jadi emang lebih baik kerja sama orang atau kerja di tempat orang untuk biar ada pengalaman. Nah, lebih baik kayak gitu. Kalau sendiri nanti kebablasan, kita nggak tahu gimana biar mood untuk foto bagus, ngarahin gaya yang benar. Biar nggak kita foto kliennya nggak mood, kan nggak enak juga. Nah, mending kita belajar mengenal situasi dulu. Kayak gitu. Jadi Sobat Muda, menarik nih, karena kita harus belajar dulu sama orang lain, baru bisa untuk menambah pengalaman buat kita sendiri. Nah, kalau misalnya di flashback lagi nih kayak tadi, kan perjalanan kakak menggeluti bisnis fotografi ini cukup panjang. Nah, bisa kakak ceritain nih nggak bagaimana suka duka yang kakak alami selama menjalani bisnis ini? Pasti ada dong sukanya, ada dukanya. Biar Sobat Muda nih tahu, siapa tahu ada yang mau mengikuti jejaknya kakak. Silakan kak. Kalau suka duka ya, kalau Banyak nih ya. sukanya, Dukanya kayaknya lebih banyak. dukanya lumayan baik. Sukanya banyak juga. Jadi kalau bicara suka duka, kalau suka mungkin dari emang pertama kita kerja dari hobi kita, jadi kita menjalaninya ya enak aja, santai gitu. Soalnya kita masih passion atau hobi kita yang jalan untuk bisnis ini. Beda halnya kalau nggak ada passion, kita dipaksa, ya itu beda cerita kan. Kalau masalah seneng, ya pasti seneng. Soalnya kita jadi santai aja ngerjainnya, jadi kita bahagia. Ya lebih ke ikhlas lah untuk kerja di bidang bisnis yang sehobi. Sorry. Untuk dukanya mungkin, dukanya lumayan sih. Kalau dukanya mungkin dari kita belajar dari nol banget, nggak diajarin apa-apa, dari dikasih kamera, oke, itu modal awal emang. Tapi kita harus belajar, biarpun kita bawa kamera yang semahal apapun, secanggih apapun, tapi nggak ada ilmunya, sama-sama nggak ada itu. Jadi kita harus belajar juga di sana, belajar dari jadi babu, disuruh apalah, sampai dibully atau segala macam, tapi itu sebagai motivasi kita. Misalnya, fotomu apa sih kamu yang buat nih? Kayak kalau dulu yang istilahnya pegain batis gitu. Ya. Apa sih ini? Nah, dari sana kalau kita ngambil negatifnya pasti apa sih orang nih kan kayak gitu. Tapi kita ambil positif, oh berarti aku kurang, perlu belajar lagi. Kita ambil positif, segala macamnya ambil positifnya. Sana ambil sebagai motivasi biar kita bisa lebih, kalau bisa lebih dari dia.